Apa yang dimaksud SMK? Menurut Wikipedia, sekolah menengah kejuruan adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MET atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama, setara SMP, MET. Di SMK terdapat banyak sekali program keahlian yang disediakan. Apa yang dimaksud BKK SMK? Menurut Bursa Kerja Khusus, Bursa Kerja Khusus BKK adalah sebuah lembaga yang dibentuk di sekolah menengah kejuruan negeri dan swasta sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, merupakan mitra dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Apa yang dimaksud unit produksi SMK? Menurut Pendidikan Ekonomi, unit produksi adalah aktivitas usaha sekolah terkait langsung atau tidak terhadap program pendidikan dan latihan, dalam upaya mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar memberikan nilai tambah yang lebih besar untuk mendukung pelaksanaan program sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang berbahagia, kemudian tim akreditasi sekolah dimanapun kalian berada, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kesehatan dan berbagai pertolongan serta kompetensi untuk menghadapi akreditasi tahun 2020 ini. Ya, tadi merupakan komunikasi saya dengan Mbak Google gitu ya, terkait dengan akreditasi SMK tahun 2020, terutama adalah butir kekhususan. Ya, jadi dalam hal ini memang akreditasi untuk SMK tahun 2020 ini kan ada butir inti, ya, butir inti akreditasi. Dan yang kedua butir kekhususan, ya, butir kekhususan untuk SMK. Untuk butir inti itu sama instrumennya antara SD, SMP, SMA, SMK itu sama. Tapi untuk butir kekhususan tentu ya khusus untuk SMK misalnya begitu, ya. Nah, pada butir kekhususan itu tentu sudah meliputi ya 4 komponen, yaitu komponen mutu lulusan, komponen proses pembelajaran, komponen mutu guru, kemudian komponen manajemen sekolah. Nah, secara lengkap bahwa butir khususan, ya khususan untuk SMK itu ada 9, ya. Dari 9 tadi sudah mencakup pada 4 komponen tadi. Untuk komponen mutu lulusan, ya, yang sifatnya khusus adalah yang pertama bahwa siswa itu memperoleh sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikat profesi, ya misalnya dari LSPP 1, P1, LSPP 2, LSPP 3 gitu ya. Jadi sekolah itu dinyatakan memiliki mutu yang tinggi apabila siswanya dalam hal ini berarti siswa kelas 12 ya yang mau lulus gitu ya, itu mendapatkan sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikat profesi, ya tadi LSPP 2, LSPP 3 ya. Monggo nanti disiapkan Bapak dan Ibu kepala sekolah yang akan mengikuti akreditasi supaya dirancang ya, supaya siswanya mendapatkan sertifikat tersebut. Tentu dalam hal ini juga gurunya terlebih dahulu juga untuk mengikuti ya diklat asesor gitu ya, tentu ya nanti terkait dengan instrumen yang lain ya. Kemudian yang kedua, sekolah itu telah melakukan pengukuran kepuasan stakeholder ya. Jadi sekolah yang bermutu
tentu memperoleh dukungan dari masyarakat, yaitu kepuasan stakeholder yang mereka rasakan dari pemangku kepentingan. Dalam hal ini dapat diukur misalnya ya 10% dari siswa yang akan lulus. Jadi statusnya belum lulus, tapi dari hasil uji kompetensi, termasuk pula ketika PKL, itu dunia industri telah mengetahui mutu dari siswa tersebut, sehingga kemudian dari 10% dari siswa tadi sudah diminta, ya bahkan sudah tercatat sebagai karyawan dari sebuah studi, ya apabila nanti lulus begitu ya. Nah, memang ada saya pernah menjumpai seorang pakar dari studi. Dia mengatakan begini, bahwa indikator SMK itu bermutu, yaitu apabila lulusannya dicari oleh studi. Nah, selama ini kan lulusan SMK mencari studi untuk bekerja gitu ya. Tapi menurut mereka ya justru mengatakan bahwa SMK yang bermutu itu ciri khasnya adalah alumninya dicari oleh studi ya. Maka dalam hal ini apabila terjadi 10% dari siswa walaupun itu belum lulus tapi sudah diharapkan untuk menjadi karyawan, ini berarti menjadi indikator bahwa sekolah tersebut itu berarti bermutu, layak untuk mendapatkan nilai akreditasi pada komponen tersebut, itu nilainya atau poin pada butir itu gitu ya. Itu pada komponen mutu lulusan. Dan yang kedua adalah komponen proses pembelajaran. Dalam hal ini ada dua yang dititik beratkan, yaitu yang pertama pada unit produksi atau business center. Yang ini tentu ini merupakan ciri khas SMK. Dalam ini tentu nanti dokumennya atau performanya adalah sekolah telah mengeluarkan SK tim ya business center. Kemudian ada mereka membuat program, ya kemudian ada jadwal pelaksanaan ya unit bisnisnya tadi, ada presensi kehadiran tim yang melaksanakan unit bisnis tadi ya. Kemudian juga sampai ke langkah-langkah ya dokumen langkah-langkah kegiatan unit bisnis sampai pada nilai nominal rupiah dari masing-masing unit produksi tadi gitu ya. Syukur-syukur sampai nominal tadi dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan salah satu pembelajaran, misalnya pembelajaran ekstrakurikuler misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu PKL atau dulu prakerin ya. Ini sebuah SMK dinyatakan bermutu apabila mampu melaksanakan ya PKL, jadi siswanya melaksanakan PKL tentu pada dunia industri yang relevan gitu, yang cocok gitu ya, serta berhasil mendapatkan sertifikat ya dari dunia industri itu sendiri ya. Kemudian dari komponen mutu guru ya, ini difokusnya hanya satu butir ini ya, tapi ini cukup berat ya, kecuali oleh sekolah yang memang bermutu begitu ya, yaitu guru itu dinyatakan bermutu apabila terutama guru produktif ya. Guru produktif itu tentu guru yang mampu atau pernah mengikuti pelatihan asesor kompetensi. Dia memiliki sertifikat pelatihan asesor kompetensi. Atau juga pernah magang industri. Jadi dalam hal ini supaya sekolah itu bisa merealisasikan link and match ya, ada kesepadanan, ada keterkaitan antara sekolah dengan perkembangan industri, maka gurunya memang perlu magang industri. Begitu pula guru produktif perlu memiliki kompetensi yang sepadan atau seimbang dengan kompetensi yang dibutuhkan pada dunia industri gitu ya.
bisa juga didukung dengan adanya guru tamu gitu ya, sehingga guru produktif memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia industri yang berkembang selama ini. Kemudian yang berikutnya adalah komponen manajemen sekolah gitu ya. Ini adalah komponen yang keempat, komponen manajemen sekolah. Ada 4 hal ya. 4 hal. Yang pertama adalah sekolah yang bermutu itu mampu memiliki jejaring ya, mampu menjalin kerjasama dengan lembaga lain, baik itu studi maupun instansi-instansi yang lain ya, dalam rangka meningkatkan mutu pembelajarannya gitu ya. Nah, jadi kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk MOU ya, kemudian ada bukti-bukti ya dari pelaksanaan MOU itu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sekolah itu mampu mengelola surplusnya secara efisien dan efektif dan efisien ya. Artinya bahwa pembelajaran itu bisa mencapai mutu didukung dengan sarana yang lengkap, sarana dan prasarana yang lengkap, serta standar dengan studi gitu ya. Kemudian yang ketiga itu sekolah itu memiliki sarpras yang terstandar dengan studi serta cukup, baik itu jumlah atau kuantitas dan kualitasnya tentu ya. Nah, sehingga diharapkan bahwa pembelajaran mapel produktif yang ada di studio atau di bengkel, jadi pengelolaan studio dan bengkel itu diharapkan ya sesuai dengan standar industri ya. Ini pentingnya guru itu melaksanakan magang industri, siswanya prakerin atau PK di industri. Harapannya agar sekolah itu pelaksanaannya pembelajaran produktif itu bisa standar sesuai dengan standar industri gitu ya. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan pemasaran ya, dan penyaluran serta penempatan ya tenaga kerja dari alumni SMK. Dalam hal ini maka di sekolah biasanya ditaruh oleh BKK gitu ya, sebagaimana orang pada ya Mbak Gul tadi gitu ya. Jadi BKK itu memang sangat punya peran yang penting untuk menyalurkan ya alumni agar mendapatkan lapangan kerja yang sesuai atau yang relevan dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, maka mudah-mudahan SMK-SMK yang mau mengikuti akreditasi ataupun sekolah yang tahun depan, dua tahun yang akan datang akan mengikuti akreditasi, monggo nanti disiapkan, karena 9 hal ya butir keusahaan SMK ini supaya disiapkan. Kenapa? Karena ini tentu tidak mudah untuk dilakukan dengan mendadak, tapi dibutuhkan waktu yang lama. Kenapa? Itu merupakan performance ya. Nah, itulah yang saya sampaikan pada saat ini terkait dengan butir kekhususan akreditasi SMK. Mudah-mudahan SMK semuanya ya bisa sukses dalam melaksanakan akreditasi dengan semangat, kompak ya, dan amanah. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kesuksesan, sukses untuk SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.